Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Faisal Rizky Irfandi, NIM 1202181840676 dari kelas SI 4201. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang Scrum. Scrum didefinisikan sebagai kerangka kerja untuk melakukan pengaturan dan juga mengelola pekerjaan. Kerangka Scrum terdiri dari sekumpulan nilai, prinsip, dan praktik yang memberikan fondasi yang nantinya akan ada penambahan suatu keunikan atau ciri khas dengan cara penerapan teknik yang dianggap masih relevan, dan selanjutnya dilakukan pendekatan khusus untuk menyadari tentang praktik Scrum tersebut. Hasil yang diperoleh dari kedua hal tersebut adalah sebuah versi Scrum yang unik. Dalam kehidupan sehari-hari, terdapat sebuah analogi yang dapat menggambarkan konsep dari kerangka kerja Scrum. Scrum sendiri dapat dikatakan sebagai fondasi dan dinding sebuah bangunan. Selanjutnya, fondasi ini terdiri atas beberapa komponen struktural utama, yaitu di mana terdapat nilai, prinsip, dan praktik Scrum. Pada dasarnya, kita juga tidak dapat mengabaikan atau mengubah secara mendasar nilai, prinsip, atau praktik karena tidak ingin untuk mempertaruhkan kemungkinan akan terjadi keruntuhan dari fondasi itu sendiri. Namun, yang dapat kita lakukan adalah menyesuaikan dengan struktur yang sudah ada di Scrum, lalu ditambahkan kelengkapan lain dan fitur sehingga sebuah proses tersebut dapat berhasil bekerja. Selanjutnya ada siklus yang terjadi dalam sebuah tim pengembangan Scrum. The Product Owner, Scrum Master, lalu ke Development Team. Di sini Product Owner berperan sebagai otoritas tunggal yang bertanggung jawab untuk memutuskan fitur dan fungsionalitas apa saja yang akan dibangun dan bagaimana urutan dalam pembuatannya. Dan dapat dikatakan juga bahwa Product Owner bertanggung jawab atas keberhasilan solusi yang dirancang oleh tim Scrum. Secara keseluruhan, berikut pengembangan dan pemeliharaannya. Product Owner secara aktif berkolaborasi dengan Scrum Master. Yang selanjutnya ada Scrum Master, berperan untuk membantu semua yang terlibat untuk lebih memahami nilai-nilai, prinsip, serta praktik pada Scrum. Selain itu, Scrum Master juga dapat menjadi fasilitator untuk membantu tim menyelesaikan masalah dan melakukan perbaikan terhadap penggunaan Scrum. Yang selanjutnya ada Development Team. Development Team merupakan sekumpulan orang yang bertanggung jawab untuk merancang, membangun, dan menguji produk yang diinginkan. Tim pengembangan ini juga mengatur dan menentukan cara terbaik untuk mencapai tujuan yang telah diterapkan oleh Product Owner. Tim ini biasanya terdiri dari 5 orang hingga 9 orang yang di dalamnya memiliki keahlian terhadap semua keterampilan yang dibutuhkan. Namun, jika Scrum dipakai untuk pengembangan itu, maka harus dibutuhkan tim yang jauh lebih besar. Misalnya, dapat terdiri atas 4 atau lebih dari tim Scrum, masing-masing tim 9 orang atau kurang. Yang selanjutnya ada artefak pada Scrum. Yang pertama itu ada Product Backlog. Product Backlog ini adalah artefak yang berisi fitur baru, perubahan pada fitur, perbaikan teknis, dan sebagainya. Item backlog diurutkan dengan benar sesuai faktor-faktor seperti nilai, biaya, pengetahuan, dan risiko. Jadi item bernilai tinggi ditempatkan pada urutan paling atas dan seterusnya sampai bernilai paling rendah. Yang selanjutnya ada sprint backlog. Setiap fitur yang diturunkan lalu ditargetkan menjadi satu set tugas bersama dengan item backlog, membentuk backlog kedua atau sprint backlog. Yang selanjutnya ada potentially shippable product increment. Artinya, apapun yang telah disetujui oleh tim Scrum benar-benar telah selesai menurut definisi yang telah disepakati telah selesai dan memiliki kualitas baik sehingga berpotensi dapat dikirim. Yang selanjutnya itu ada aktivitas Scrum.
aktivitas pada Scrum. Yang pertama itu ada sprint. Sprint ini adalah pekerjaan pada Scrum yang dilakukan dalam iterasi atau siklus hingga 1 bulan. Sprint menghasilkan suatu dari nilai nyata bagi pengguna. Sprint juga diberi batasan waktu dan memiliki durasi yang sama. Yang kedua ada sprint planning, yaitu menentukan item backlog ruang produk untuk dibangun dan sprint berikutnya agar memiliki tujuan yang jelas. Yang ketiga ada sprint execution, yaitu menentukan cara apapun yang akan dilakukan yang menurut tim paling baik untuk mencapai tujuan sprint. Yang keempat ada daily scrum, yaitu scrum harian yang diadakan oleh tim pengembangan, dibatasi oleh waktu kurang lebih 15 menit dan dilakukan setiap harinya dengan idealnya pada waktu yang sama. Yang kelima ada sprint review, yaitu tujuannya untuk memeriksa dan mengadaptasi produk yang sedang dibangun. Percakapan antar stakeholder merupakan hal penting untuk kegiatan ini. Yang keenam ada sprint retrospektif, yaitu aktivitas memeriksa serta melakukan adaptasi kedua di akhir sprint dan terjadi setelah tinjauan sprint pertama dan sebelum perencanaan sprint berikutnya. Yang terakhir ada product backlog grooming, yaitu merupakan hal yang sangat penting untuk perencanaan sprint yang efektif dan menghasilkan aliran fitur ke dalam sprint. Sekian penjelasan Scrum dari saya. Jika ada salah saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.